Shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Harapan saya, saudara dalam keadaan baik-baik saja, saudara dalam keadaan yang sehat. Tapi apabila hari ini ada di antara saudara yang mengalami hal yang buruk, apabila saudara sakit hari ini, jangan berkecil hati, jangan berputus asa, karena sebenarnya saudara tidak salah dalam memilih channel ini. Melalui program seri pengajaran Yayasan Imamat Rajani, saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan membawa perubahan, akan membawa pemulihan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, ketika Anda meresponi kebenaran firman Tuhan, maka di situ ada kemenangan, di situ ada kelepasan, dan di situ ada kesembuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembahasan kebenaran firman hari ini, mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu, kami tim Yayasan Imamat Rajani dalam program seri pengajaran firman Tuhan hari ini boleh melaksanakan acara ini Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan yang sungguh indah luar biasa yang Kau nyatakan atas kami. Oleh karena itu Bapa di surga, hari ini hamba meminta Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami semua. Siapapun kami yang dipercayakan untuk bertugas melayani Tuhan hari ini, Engkau memberkati. Semua tim yang ada Tuhan berkati. Hamba-Mu sebagai pemberita firman hari ini Tuhan berkati. Bahkan hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengar, yang mengikuti saluran ini, channel ini Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus memberikan pengertian. Roh Kudus akan mencerahkan sehingga mereka mengerti kebenaran firman. Bahkan hamba berdoa biarlah oleh kuasa Roh Kudus mereka akan dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya ketika firman dilakukan, maka ada kuasa yang keluar di dalamnya, sehingga orang yang terikat dengan sakit penyakit akan disembuhkan. Karena kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami akan membuka acara hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, sejauh mana suara ini terdengar, hari ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan dengan tema iman yang menyembuhkan. Dan sebagai ayat pokok kita hari ini kita akan membaca di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu siap? Kita akan membacanya secara bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbaiklah kita yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pertama-tama kita melihat apa definisi daripada iman tersebut. Saya mencatat dari dua versi. Yang pertama, definisi iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa iman adalah ketetapan hati, iman adalah keteguhan batin, dan iman adalah keseimbangan batin.
Sedangkan menurut pengertian dari teks Alkitab, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kedua definisi ini, maka saya menarik kesimpulan bahwa pengertian dari iman yang menyembuhkan adalah suatu ketetapan hati dan keteguhan batin yang menjadi dasar seseorang yang mengharapkan kesembuhan walaupun buktinya belum terlihat. Sekali lagi, dari kedua definisi ini saya menarik satu kesimpulan bahwa pengertian dari iman yang menyembuhkan adalah suatu ketetapan hati dan keteguhan batin yang menjadi dasar seseorang yang mengharapkan kesembuhan walaupun buktinya belum terlihat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, namun Alkitab berkata, perlu saudara ketahui bahwa menjelang hari Tuhan akan terjadi krisis iman. Kita boleh baca di dalam kitab Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi saya membacakan Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Terjadi krisis iman, saudara. Nah, akibat dari krisis iman ini, banyak orang yang menjadi putus asa. Banyak orang yang menjadi kecewa, sehingga ia tidak lagi mempercayai Tuhan. Orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Orang tidak lagi mempercayai kuasa kesembuhan dari Tuhan. Ketika mereka sedang terikat dengan sakit penyakit, ketika mereka terbeban berat, ketika mereka mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mereka tidak lagi mengharapkan kuasa Tuhan. Karena iman mereka sudah tidak ada lagi, saudara. Mengalami krisis iman, degradasi iman. Terjadi penurunan kualitas iman. Sehingga tidak banyak orang yang mempercayai Tuhan. Akhirnya mereka mengambil sikap tindakan, mempercayai, mencari alternatif-alternatif yang lain. Meminta petunjuk dari yang lain. Meminta petunjuk dari kuasa-kuasa yang lain. Padahal kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Kita percaya bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu yang pernah terlahir di Bethlehem Efrata. 2000 tahun yang lalu dalam pelayanannya dia sudah menyembuhkan orang sakit. Yang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Maka Yesus yang sama yang hari ini kita percayai masih dan sanggup untuk menyembuhkan saudara yang sakit. Karena itu hari ini saudara yang mengalami sakit penyakit yang terikat dengan kelemahan tubuh, ketika engkau rindu disembuhkan, ketika engkau rindu untuk terjadi pemulihan, siapkan iman saudara, bangkitkan iman saudara. Percayalah Yesus yang sama masih sanggup untuk menyembuhkan apapun sakit penyakitmu. Pertanyaannya, adakah iman di bumi? Padahal kita tahu bahwa iman merupakan stamina kita untuk mencapai garis akhir. Ada satu pengharapan dari iman ini. Kita mengharapkan nantinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Ini merupakan stamina kita. Bagaimana kita dapat bertahan mencapai garis akhir apabila stamina itu sudah habis. Maka harapan kita pun tidak akan pernah terwujud.
Selain itu juga kita tahu bahwa iman merupakan sarana untuk menarik kuasa dan mujizat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini satu pertanyaan buat kita. Ketika engkau mau disembuhkan, ketika engkau mau keluar dari krisis iman, ketika engkau mau dipulihkan, adakah iman di bumi? Adakah iman di dalam hati saudara? Adakah kepercayaanmu kepada Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan? Hari ini, jika engkau mendengar firman Tuhan, jika engkau mau disembuhkan, perhatikanlah kebenaran firman. Perhatikanlah, dengarkanlah tentang Yesus yang adalah firman itu sendiri. Maka di dalam pembahasan kebenaran firman hari ini, saya mencatat ada 6 faktor atau 6 cara yang membuat orang mengalami kesembuhan. Faktor yang pertama adalah karena iman dari orang itu sendiri. Nah, sebagai contoh kasus kita bisa melihat di dalam Alkitab ada satu kisah ketika Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Kita akan baca di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa kesembuhan bisa terjadi karena iman daripada orang itu sendiri. Iman dari si penderita itu sendiri bisa menarik kuasa Tuhan untuk bisa dia mengalami suatu kesembuhan. Karena kita lihat satu kejadian atau kisah di dalam Matius 9 ini, ada 2 orang buta. Dan Yesus dengan sungguh dia menyatakan kemuliaannya. Yesus menyembuhkan mereka karena Yesus melihat bahwa kedua iman dari orang ini, kedua orang ini. Makanya dari awal Yesus bertanya seperti ini, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan dengan iman yang teguh, yang jelas, yang mantap, mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dari sini kita melihat bahwa faktor yang pertama yang bisa membuat orang mengalami kesembuhan adalah karena iman dari orang itu sendiri. Kemudian kita bisa melihat lagi, ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu kita boleh baca di dalam Markus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah satu kisah seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Kemudian sakitnya ini sudah 12 tahun. Dia tidak mengalami kesembuhan, padahal dia sudah pergi ke beberapa tabib, tetapi dia tidak bisa menerima faedahnya. Dia tidak mengalami kesembuhan, malah keadaannya semakin memburuk, saudara. Akan tetapi suatu waktu dia mendengar tentang Yesus, dan disitulah timbul imannya. Dan satu waktu ketika Yesus melewati dengan murid-muridnya dan banyak orang yang mengikuti waktu itu, mereka berbondong-bondong bahkan dalam keadaan berdesak-desakan, maka
dia menyatakan sikap imannya yang sungguh luar biasa. Sehingga dia berusaha untuk meraih Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu sikap iman, keteguhan hati untuk dia mau meraih Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pernyataan iman. Dan kemudian dia melakukan tindakan iman. Dia mendekati dan meraih, menjamah jubah Yesus. Dan ketika itu juga Yesus merasakan bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, sehingga ia berpaling ke tengah orang banyak. Kemudian dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kemudian orang-orang tidak tahu, karena di situ ada banyak orang yang berdesak-desakan. Dan satu waktu perempuan yang sudah disembuhkan itu, ketika dia menjamah jubah Yesus, datang di depan Yesus dan tersungkur, kemudian menceritakan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Dan disitulah Yesus menyatakan bahwa, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa iman dari perempuan yang sakit pendarahan ini membuat dia menjadi sembuh. Sehingga faktor yang pertama ini, yaitu iman dari orang itu sendiri, dapat menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh pribadinya sendiri. Kemudian faktor yang kedua yang membuat orang bisa mengalami kesembuhan adalah karena iman orang lain untuk orang atau pribadi yang sakit. Nah, kita dapat melihat satu kasus, contoh di dalam Alkitab, satu kisah Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Kita boleh lihat, boleh baca di dalam Matius pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dari bacaan ini, saudara, kita bisa melihat bahwa seseorang bisa mengalami proses kesembuhan karena iman dari orang lain. Saudara mungkin di rumah atau dimanapun saudara berada, mungkin saudara dalam keadaan sakit, tidak berdaya. Ketika ada orang yang terbeban, ketika ada orang lain yang memiliki iman untuk saudara, maka saudara pun akan mengalami kesembuhan. Sudah sangat jelas bahwa hamba ini dari seorang perwira ini, dengan iman yang teguh dari perwira ini, sehingga dia berkata, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata. Betapa luar biasa imannya. Dia menyatakan, dia mendeklarasikan bahwa hambaku akan sembuh. Hanya katakan saja sepatah kata. Dia begitu percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa perkataan, kuasa kesembuhan. Lewat perkataan Yesus dipercaya oleh perwira ini, sehingga membuktikan hamba dari seorang perwira ini
saat itu juga mengalami kesembuhan. Selanjutnya kita bisa lihat contoh yang lain lagi. Dari faktor yang kedua, iman orang lain untuk orang yang sakit. Itu kita dapat baca di dalam satu kisah ketika Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita tahu cerita ini bahwa seorang perempuan dari Kanaan ini, ketika dia datang menemui Yesus, itu Yesus tidak menggubrisnya. Malah dia sudah meminta untuk mengasihani dia. Dia meminta Yesus untuk dapat menyembuhkan anaknya yang sakit dengan berteriak. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata lain. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian apa tanggapan dari perempuan ini? Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian saudara, Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bayangkan saudara, dari perkataan ini kita melihat bahwa seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan dia. Namun karena iman yang teguh, keteguhan hatinya, apa yang dia katakan ketika dia menerima perkataan dari Yesus? Dia bilang seperti ini, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kemudian apa yang terjadi? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa iman dari seorang Siro-Fenisia ini, yaitu seorang dari Kanaan. Karena imannya maka anaknya pun mengalami kesembuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau tidak cukup untuk mengimani kesembuhan dari saudara yang sakit, saudara boleh memanggil orang, mencari orang lain yang memiliki iman yang luar biasa, yang teguh, yang percaya sungguh-sungguh. Maka saudara yang sakit, melalui orang lain, engkau akan menerima kesembuhan, engkau akan menerima pemulihan. Selanjutnya, faktor yang ketiga yang membuat orang mengalami kesembuhan adalah karena iman dari seorang yang diurapi dan memiliki karunia kesembuhan. Kita akan baca di dalam kitab 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, kita lihat bahwa ternyata ada orang-orang tertentu yang diberikan Tuhan karunia untuk menyembuhkan. Makanya dari poin yang ketiga ini, faktor yang membuat orang mengalami kesembuhan adalah iman dari orang yang diurapi dan memiliki karunia kesembuhan. Kita dapat melihat contoh di Alkitab, ada dua tokoh yang betul-betul diurapi oleh Tuhan dan memiliki karunia untuk menyembuhkan. Kita melihat bahwa contoh yang pertama adalah seorang tokoh, salah satu murid Yesus, yaitu Petrus. Petrus adalah orang yang diurapi Tuhan. Kita sudah tahu kisahnya, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul yang kelima, ayatnya yang ke-15. Bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Demikian firman Tuhan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16.
Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi suatu hal yang luar biasa ketika kita ingin mengalami kesembuhan, maka kita harus mencari orang-orang yang diurapi Tuhan, yang memiliki karunia kesembuhan. Nah, saya melihat ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini sudah muncul, baik lewat media elektronik, lewat televisi, YouTube, dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam karunia untuk menyembuhkan. Nah, apabila Bapak Ibu Saudara Anda mengalami sakit, Anda tidak cukup iman, Anda juga tidak memiliki orang lain untuk terbeban mengimani apa yang saudara alami, Anda boleh cari orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang memiliki kuasa kesembuhan. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua adalah kita bisa melihat dari seorang Paulus. Paulus yang memiliki karunia kesembuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara, Paulus ini bisa dikatakan oleh Tuhan dia melakukan mujizat di atas mujizat. Jadi mujizat yang luar biasa. Karena memang seorang Paulus ini dikaruniai, yaitu karunia untuk menyembuhkan. Itulah poin yang ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang keempat yang membuat orang mengalami kesembuhan adalah karena belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Ada satu kisah di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 14. Sebenarnya kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi sebetulnya sebelum mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi, sebetulnya Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat yang besar. Kita boleh baca di awal pembacaan dari topik ini, yaitu Matius 14 ayatnya yang ke-13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesembuhan bisa terjadi oleh karena adanya belas kasihan Tuhan. Pada poin 4 di bagian B, kita boleh melihat bahwa ada satu kisah ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia.
Pada contoh yang kedua kita bisa melihat bahwa dua orang yang buta ini oleh belas kasihan Yesus, ketika tergerak hati Yesus karena belas kasihan, maka Yesus menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka bisa melihat, lalu mereka mengikuti Yesus. Kemudian poin C dari faktor yang keempat adalah kita bisa lihat satu kisah ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Kita boleh baca di dalam Markus pasal yang kelima ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Saudara, seorang yang kerasukan roh jahat yaitu legion, karena mereka banyak, roh jahat yang jumlahnya banyak yaitu legion, dan orang ini ternyata dikasih oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Makanya Yesus dengan berbagai upaya, dengan berbagai tantangan, merintangi, naik perahu, menyeberang sampai ke satu daerah yaitu di Gerasa. Akhirnya di sana ada satu orang yang kerasukan setan yang sulit sekali untuk dijinakan, sehingga orang-orang jadi takut karena betul-betul dia seorang yang jadi jahat, kemudian orang yang kuat oleh karena dia dirasuk oleh roh jahat. Tetapi ketika Yesus datang oleh belas kasihan, Tuhan mengatakan bahwa pergilah kembali, pulang ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia, Tuhan, telah mengasihani engkau. Berarti ini membuktikan bahwa satu jiwa pun itu sangat berharga bagi Tuhan. Ketika Tuhan jatuh hati, ketika Tuhan tergerak untuk mengasihi saudara, siapapun saudara, engkau pasti akan mengalami pemulihan, engkau pasti akan disembuhkan karena adanya belas kasihan Tuhan. Inilah poin yang keempat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk kepada poin yang kelima. Faktor yang membuat orang mengalami kesembuhan adalah karena kuasa yang menyertai orang-orang utusan. Mari kita lihat ada beberapa contoh kasus di dalam Alkitab. Yang pertama, ketika murid-murid diutus oleh Tuhan. Matius pasalnya yang ke-10, mulai ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Faktor yang kelima yaitu kuasa yang menyertai orang-orang utusan. Kita boleh melihat contoh dari Alkitab adalah murid-murid Yesus. Ketika mereka diutus Tuhan, sudah pasti kuasa kesembuhan menyertai orang-orang utusan, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian bagian yang B dari poin yang kelima, dari faktor yang kelima ini kita lihat bahwa bukan hanya murid-murid saja, tetapi semua orang yang percaya yang diutus oleh Tuhan mengalami hal yang sama. Kita akan baca di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini merupakan janji Tuhan. Ketika orang-orang utusan melakukan amanat agung, maka sudah pasti kuasa kerajaan Allah akan menyertai mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang berada dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di mana saja Anda berada, ketika ada orang-orang utusan, jangan pernah Anda menolak mereka. Sambut mereka. Sebab orang-orang ini disertai oleh kuasa yang tanpa batas. Ketika mereka menginjil, ketika mereka melakukan misi kerajaan Allah, ketika mereka melakukan amanat agung, maka kuasa pun menyertai mereka. Kuasa kesembuhan, kuasa yang dari sorga betul-betul disertai, menyertai orang-orang ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari contoh kasus ini, saya memberikan satu kesaksian. Bagaimana saya mengalami, bahkan menyaksikan secara langsung, ketika Tuhan mengutus kami melalui Yayasan Imamat Rajani ini dalam tim penginjilan, tim misi. Itu saya melihat, bahkan mengalami secara langsung, bagaimana kuasa Tuhan Yesus menyertai kami, orang-orang yang diutus Tuhan. Satu kisah terjadi di daerah Kalimantan Barat, di wilayah Kapuas Hulu. Ada seorang ibu, dia sudah terbaring sakit kurang lebih selama 12 bulan. Tetapi ketika dia membuka hati menerima Yesus secara pribadi, dia didoakan. Kami menumpangkan tangan atasnya. Setelah dia menyelesaikan semua hal yang menghalangi, semua dosa, kesalahan dan pelanggaran, maka saat itu juga saya melihat Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Mujizat terjadi saudara. Tidak hitung hari saudara. Saat itu juga ketika dia didoakan, ditumpangin tangan. Kami menumpangkan tangan atas dia. Kemudian dia yang dulunya sudah terbaring di rumahnya kurang lebih 12 bulan tidak bisa berjalan. Dalam sekejap mata ketika kami melihat, wah, dia sudah berdiri, dia jalan. Kemudian proses berjalan, setelah dia berjalan mengelilingi rumahnya, terakhir Bapak Ibu, mujizat yang luar biasa. Dia lompat sambil bersyukur, bersukacita, mengucap syukur sama Tuhan, dan itu betul-betul terjadi di depan mata kami. Kemudian ada lagi satu kesaksian masih di daerah Kalimantan. Itu di daerah Kabupaten Sanggau. Ada seorang bapak, seorang lansia, dia mengalami kebutaan di matanya. Tetapi ketika melalui proses didoakan, kami menumpangkan tangan atas dia. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian dia bisa melihat. Dia bisa melihat. Dan sungguh dia tidak dapat mengatakan sesuatu. Karena begitu senang, begitu bersukacitanya, dia hanya mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah bertahun-tahun, malah sudah lama sekali dia mengalami kebutaan ini. Tetapi ketika orang-orang utusan datang, berdoa, memuji Tuhan, kemudian menumpangkan tangan atas orang sakit itu, maka hari itu juga seorang kakek ini bisa melihat saudara. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian ada satu kesaksian lagi. Tetapi ini dari satu daerah yang di Kalimantan Tengah. Ini menyatakan bahwa orang-orang utusan disertai Tuhan. Kami ketika memasuki satu daerah di pedalaman Kalimantan Tengah,
kemudian tiba di satu lokasi di tengah hutan. Kami diserang oleh segerombolan tawon yang berbisa, saudara. Menurut penduduk setempat, tawon ini kalau dia sengatannya ini bisa membuat pingsan seekor binatang seperti sapi atau kuda. Bisa membuat sapi pingsan kemudian meninggal, saudara. Tetapi ketika kami disengat oleh tawon ini, puji nama Tuhan, disitulah kami melihat kuasa Tuhan terjadi. Kami 3 orang bersama-sama teman 2, Pendeta Melkisedek Tabun dan Evangelis Noldi Lomban. Kami disengat oleh tawon yang berbisa. Tetapi apa yang terjadi? Orang penduduk setempat itu heran. Kami tidak terjadi apa-apa, saudara. Ini membuktikan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan untuk orang-orang utusan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Anda melihat orang-orang utusan, jangan menolak mereka. Sambut orang-orang ini. Sebab Anda yang sakit, ketika mereka berdoa menumpangkan tangan, akan terjadi kesembuhan buat saudara. Kemudian selanjutnya, kesaksian yang terakhir di daerah NTT. Waktu kami masuk di satu daerah, di daerah itu terkenal daerah perampok. Kami diracun oleh penduduk setempat. Ketika kami mau minum kopi, saudara, kami tidak tahu bahwa ternyata di kopi itu mereka sudah taruh racun. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kami hendak minum kopi itu, saya dengan teman saya, Pendeta Yusuf Tabun, ketika kami angkat gelas itu mau minum, saudara, seketika itu juga gelasnya pecah. Terakhir kami menerima kabar bahwa orang-orang itu sudah melepaskan racun dalam minuman kami. Itulah penyertaan Tuhan ketika orang-orang utusan ini menyatakan amanat agung dimanapun Tuhan mengutus mereka. Karena itu kita lanjut masuk pada poin yang terakhir, faktor yang keenam untuk orang bisa menerima pemulihan adalah karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam satu kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Yohanes pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu Saudara, pada poin yang keenam ini kita melihat bahwa kesembuhan bisa terjadi karena ada rencana khusus yang akan Tuhan nyatakan buat pribadi saudara. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam peristiwa kesembuhan dari Bapak Ibu Saudara. 6 faktor ini. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ada satu pertanyaan buat saudara. Maukah engkau sembuh? Apabila engkau rindu mau disembuhkan, tentukanlah pilihanmu. Faktor manakah? Cara manakah yang Anda pilih? Apakah Anda punya cukup iman? Maka Anda pasti disembuhkan. Tetapi kalau Anda tidak cukup iman, Anda harus mencari orang lain yang punya beban untuk mengimani apa yang saudara alami. Tetapi tidak ada orang lain yang terbeban. Anda harus mencari orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang memiliki karunia untuk menyembuhkan. Kemudian kalau itu pun tidak bisa Anda dapati, maka haruslah engkau bermohon, berdoa dengan tidak henti-hentinya. Bermohon kepada Tuhan, mintalah belas kasihan Tuhan. Kemudian Anda bisa pilih juga, Anda harus mencari, mendapatkan orang-orang utusan Tuhan
yang siap mewartakan Injil Kerajaan Allah, melakukan amanat agung. Dan kalau semua itu belum juga atau tidak Anda bisa dapati, maka percayalah, ada satu hal yang terakhir, bahwa mungkin saja Tuhan punya rencana yang khusus buat saudara. Melalui sakit penyakitmu, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, engkau sudah mendengar firman Tuhan. Responi firman Tuhan. Tangkap sesuatu dari Yesus. Hari ini jika engkau mau disembuhkan, dipulihkan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, milikilah iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Malam hari ini, dimanapun saudara berada, engkau yang dalam keadaan yang lemah tubuh ataupun engkau yang sakit malam hari ini, izinkan saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan kananmu, kemudian letakkan tangan kirimu di dada. Dan dengan iman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas pribadi-pribadi yang hari ini mengangkat tangan mereka, meletakkan tangan mereka di dada. Mereka yang rindu disembuhkan, mereka yang rindu mengalami pemulihan, jadilah kehendak-Mu atas mereka seperti di sorga. Hamba berdoa, biarlah kuasa kerajaan Allah turun atas mereka. Setiap orang yang sakit, yang punya beban berat, yang mengalami pergumulan, hari ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa dari Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dengan iman engkau menerimanya, dengan iman percaya engkau terima kesembuhan dari sorga. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menyembuhkan. Dia Allah yang sama hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Allah yang mempunyai kuasa. Oleh karena itu Bapa di sorga, hamba bersyukur melalui program seri pengajaran firman Tuhan hari ini, hamba percaya ada kuasa lewat kebenaran firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Malam hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Kebenaran-Mu sampai di sini, tapi hamba percaya melalui kuasa Roh Kudus, Engkau akan menerangi, memberikan pencerahan, memberikan pengertian. Bahkan lewat kuasa Roh Kudus, Engkau akan memberikan kemampuan bagi kami semua untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami bersyukur dan menutup acara hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekasih
sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, dan kesembuhan terjadi di sini. Dengan mengangkat kedua tangan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih Allah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.